Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ayo, siapa yang berani memimpin doa? Baik, Fauzi yang mau memimpin doa, silahkan. Amin. Setelah berdoa, Bu Ani ingin bertanya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, semuanya masuk semua ya. Baik, silahkan berdiri sejenak. Mari kita sama-sama untuk cek kerapian. Ayo, Aga, bajunya dirapikan terlebih dahulu ya. Tolong mejanya deretan rosa dirapikan. Nah, setelah cek kerapian, hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 tentang hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat 1. Melalui kegiatan pengamatan, kalian mampu menjelaskan hubungan antar komponen, ekosistem, dan jaring-jaring makanan. Yang kedua, melalui kegiatan pengumpulan informasi, kalian mampu membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem secara benar. Sekarang, terdapat kompetensi dasar. 3.5 menjelaskan hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan. Selanjutnya, 4.5 membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Nah, sekarang buka LKS kalian halaman 37. Di situ terdapat bacaan yang berjudul Rantai Makanan dan Jaring-jaring Makanan. Di dalam suatu lingkungan, selain terjadi peristiwa hewan memakan tumbuhan, juga terjadi peristiwa hewan memakan hewan lainnya. Peristiwa ini disebut rantai makanan. Dalam rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen dan konsumen. Nah, sekarang ada yang tahu produsen itu apa? Coba Mbak Rosa. Nah, betul sekali. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Nah, sekarang ada yang tahu konsumen itu apa? Baik, terima kasih Mas Fauzi. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya, semua jenis hewan. Agar dapat bertahan hidup, konsumen harus memangsa makhluk hidup lain. Konsumen memiliki berbagai tingkatan, seperti konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya. Konsumen 1 adalah konsumen yang memakan produsen. Konsumen 1 mencangkup hewan herbivora dan omnivora seperti sapi, belalang, kelinci, dan tikus. Konsumen 2 adalah hewan yang memakan konsumen 1. Misalnya, ular yang memakan tikus. Nah, konsumen 3 adalah hewan yang memakan konsumen 2 dan seterusnya. Dapat disimpulkan, konsumen 2 dan 3 serta seterusnya merupakan hewan karnivora. Selain produsen dan konsumen, juga terdapat pengurai atau dekomposer. Apakah ada yang tahu pengurai itu apa? Nah, sekarang Ibu jelaskan ya. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan jasad makhluk hidup lainnya yang sudah mati. Contoh pengurai adalah bakteri,
dan jamur. Pengurai berperan penting bagi lingkungan sebab akan menguraikan bahan organik dari sisa tubuh makhluk hidup menjadi zat hara yang sangat dibutuhkan tumbuhan. Nah, sekarang kalian silahkan duduk sesuai kelompok yang telah dibentuk Ibu Ani kemarin di kelompoknya masing-masing. Silahkan. Apa semua sudah duduk sesuai kelompoknya? Oke, Bu Ani akan melanjutkan dengan diskusi. Coba perhatikan gambar rantai makanan ekosistem sawah. Gambar ini juga ada di buku LKS kalian masing-masing. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Padi dimakan oleh tikus. Kemudian, tikus yang memakan padi akan dimakan oleh ular. Ular selanjutnya dimakan oleh elang. Selanjutnya, elang akan terurai oleh jamur. Peristiwa saling memakan tersebut merupakan bentuk interaksi antar makhluk hidup. Pada rantai makanan tersebut, terlihat bahwa padi berperan sebagai produsen. Padi dimakan oleh tikus sebagai konsumen satu. Tikus kemudian dimakan oleh konsumen dua, yaitu ular. Ular lalu dimakan oleh elang sebagai konsumen ketiga. Karena tidak ada lagi konsumen yang memakan elang, maka disebut dengan konsumen puncak. Sisa-sisa jasad makhluk hidup dalam rantai makanan tersebut kemudian akan diuraikan oleh pengurai, yaitu jamur. Rantai-rantai makanan tersebut dapat dibentuk menjadi suatu jaring-jaring makanan. Coba sekarang didiskusikan hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan dengan kelompok kalian masing-masing. Selanjutnya, kalian gambar rantai makanan ekosistem sawah ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Nanti setiap kelompok maju ke depan untuk presentasi apa yang telah kalian didiskusikan dan dilengkapi gambar rantai makanan ekosistem sawah. Nah, setelah presentasi setiap kelompok selesai, kalian bisa kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Sekarang buka LKS halaman 60. Di situ terdapat latihan soal IPA tentang ekosistem. Coba kalian kerjakan, nanti kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Kalau sudah selesai mengerjakan, mari kita bahas bersama. Siapa yang bisa nomor 1? Ayo Mbak Rosa. Hewan yang memakan produsen atau tumbuhan disebut konsumen. Betul sekali. Terima kasih Mbak Rosa. Jawabannya A. Konsumen 1. Selanjutnya, siapa yang mau menjawab nomor 2? Ayo Mbak Melisa. Makhluk hidup yang tergolong pengurai yaitu, tepat sekali Mbak Melisa, terima kasih. Jawabannya yaitu D. Jamur. Yang nomor 3, coba siapa yang mau menjawab? Aga mau menjawab, padi dapat membuat sendiri makanannya, maka padi disebut. Tepat sekali Aga, jawabannya yaitu B. Produsen. Nah, sekarang coba perhatikan bagan berikut ini. Di sini terdapat rumput dimakan oleh kuda, kuda dimakan oleh singa. Jika kuda musnah, makhluk hidup yang lebih dulu musnah adalah, ayo siapa yang mau menjawab? Fauzi, silahkan. Tepat sekali Fauzi. Jawabannya yaitu A. Singa. Selanjutnya, soal nomor 5. Jika di suatu sawah tidak terdapat tikus, hewan yang ikut musnah adalah, ayo siapa yang mau menjawab? Tepat sekali, jawabannya yaitu C. Ular.
Sekarang Ibu Ani mempunyai 2 soal. Buat kalian kerjakan di rumah ya anak-anak. Besok pertemuan selanjutnya kita bahas bersama. Coba sekarang ditulis di buku tugas kalian masing-masing. Ibu bacakan ya soalnya. Ayo, apakah semuanya sudah siap untuk menulis? Baik, sekarang Ibu Ani bacakan ya. Pada ekosistem sawah, tikus seringkali merusak tanaman padi. Petani harus membasmi semua tikus di sawah agar panen tidak gagal. Apakah dengan memusnahkan populasi tikus dapat mengakibatkan ekosistem sawah menjadi tidak seimbang? Nah, sekarang soal yang nomor 2. Pada suatu ekosistem terdapat organisme padi, belalang, ular, jamur, dan katak. Buatlah bagan dan rantai makanannya. Apakah semuanya sudah menulis? Dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu Ani simpulkan pembelajaran pada hari ini ya anak-anak. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah dalam rantai makanan terdapat makhluk hidup yang berperan penting sebagai produsen dan konsumen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Sedangkan konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Selain produsen dan konsumen, juga terdapat pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan jasad makhluk hidup lainnya yang sudah mati. Nah, pada pertemuan besok, kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silahkan berdiri sejenak. Mari kita sama-sama untuk cek kebersihan. Ayo semuanya, jika ada yang masih menyimpan sampah di laci, tolong dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu ya anak-anak. Alhamdulillah semuanya sudah bersih. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, tentu sangat menyenangkan sekali. Baik, terima kasih atas kerja keras kalian pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum